Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu sab'an, 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh. Makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi, itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar. Tapi tidak ada meteor yang jatuh. Seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas, mencair itu meteor, tak sampai ke permukaan bumi. Berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita? 600 km. 600 km lapisan ozon. Sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Warm, panas, global, pemanasan global. Itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab, tidak pakai baju, karena sudah mengalami pemanasan global. Luar biasa. Baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja. Saking panasnya. Dulu orang malu pakai baju nampak ketiak, sekarang saking panasnya. Dan udah global warming. Itu baru bocor. Bocor. Belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'un fatarat, terbelah. Maka meteor-meteor besar akan mengancam, menghunjam dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak liar, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi, kata dia, bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi jangan katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara bukan. Antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini, bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul, asalkan sudah menghadap. Sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat
wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung, bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Kalau ada kawan kita, tetangga kita, pejabat kita, ulama kita, ustadz kita yang sombong, yang angkuh, pulang dari sini, ambil pisau cukur, cukurlah bulu kambing. Letakkan ke tapak tangan, tembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit. Andai kau sebesar Gunung Bromo, andai kau sebesar Gunung Kidul, andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah, maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin. Wa taran nasa sukara, kau pandang manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, azab Allah amat sangat kuat. Beda iman orang Banda Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV. Dulu kata Steven Spielberg, kiamat akan terjadi 2012. Sudah 2017, tak jadi-jadi. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi terus saja berikan tazkirah, tausiah. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Setelah selesai baru Nabi tanya, ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat. Yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa menghadap Allah.